Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Sky Live. Ya, ini saya bikin video lagi untuk pengambilan, rame nih, Rek. Pengambilan report dari swab kemarin yang saya omongkan ya. Nah, banyak sekali mbak-mbaknya yang bertanya di situ bahwa C itu gimana sih caranya? Caranya yaitu sampean harus telepon ke nomor ini, ya toh. Kemudian tanya saja kapan saman pulangnya, periksanya lebih baiknya kapan, kayak gitu kan ya. Terus kemudian setelah itu Anda akan disuruh datang ke kos WB ya, di tempat kliniknya beliau. Nah, di situ Anda akan diberi untuk botol pengeluaran dahak sama surat izin untuk periksa, karena ini pemerintahan ya, rumah sakit pemerintahan. Ada yang bilang itu kan minfai, yang artinya free. Jelas ada di Hong Kong swabnya free kok, ya kan? Tapi khusus lokal, bukan internasional ya. Kalau internasional seperti kita harus bawa reportnya, kita membutuhkan surat itu, ya, surat report bahwa kita negatif dari COVID kayak gitu kan ya. Terus kemudian dari saman ambil surat kemarin, maksudnya surat itu, kemudian saman pulang. Dan dokternya akan bertanya kepada sampean rumah sakit mana yang paling terdekat. Di situ sudah ada tercantum, ntar saman bakalan milih ya. Jadi setiap rumah sakit nggak sama ya. Nah, setelah itu Anda akan ditarik duit $300. Nah, dari situ Anda akan diberikan informasi kapan suratnya jadi atau keluar dan bisa diambil. Kemarin saya bertanya, Mbak, itu berapa lama validnya ya, digunakan untuk berapa lama kayak gitu ya. Karena kan ada yang bilang cuma 72 jam atau 3 hari, ada yang bilang itu boleh seminggu. Kemarin saya tanya dokter ini, alhamdulillah jawabannya itu bisa seminggu atau bisa dipakai sampai 2 minggu kayak. Jadi saman nggak usah khawatir. Tesnya tanggal 7. Iya, betul. Hasilnya nggak ada, ya terus dalam. Thank you. Ini berlaku sampai berapa lama, Pak? Validnya? Iya, tergantung. Ada yang terima 2 minggu, ada yang terima 1 minggu. Iya, bukan 3 hari ya, Pak ya? Ya, bukan 3 hari, paling sedikit 1 minggu sampai 2 minggu. Terima kasih, Pak. Pokoknya dari tanggal 9, tanggal 7. Jen. Thank you. Namanya betul itu ya. Nama saya betul sekali. Betul. Betul. Oh, Terima kasih ya, Pak. oke. Terus kemudian ada lagi yang bilang, Mbak, sekarang ada pengeluaran maunya itu swabnya yang dari Hong Kong itu tidak diterima, harus periksa lagi kayak gitu kan. Jadi kalau saya mikirnya masih simpang siur sih ya. Jadi saya juga takutnya juga nggak pelit di sana kayak gitu ya kan. Cuman saya mikirnya bismillah, mungkin pelit karena kemarin teman saya yang pakai swab yang punya saya ini itu sengkong atau sukses kayak gitu kan ya. Tapi ada peraturan baru lagi yang saya memang kurang ngerti informasinya. Jadi thank you yang udah ngasih informasi, jadi saya juga bisa jaga-jaga. Nah, dari situ beritanya itu saya akan bikin video lagi perjalanannya seperti apa ya, ataukah memang harus diperiksa kembali lagi atau tidaknya, atau perlu dikarantina, saya nggak tahu. Pokoknya saya lillahi ta'ala gitu aja ya kan. Yang penting kita di sini sudah usaha. Kalau misalnya di sana dikarantina lagi ya, kalau saya mensuggest ya nggak usah periksa di sini, sekalian aja di sana kayak gitu kan ya. Cuman kan kita masih nggak tahu karena kita itu informasinya simpang siur. Ada yang bilang tanpa karantina, ada yang bilang harus dikarantina karena nggak valid kayak gitu kan ya. Kalau saya sih yang penting saya usaha kayak gitu loh. Kalau memang di sana itu ada peraturan baru tidak menerima surat-surat dari Hong Kong kayak gitu ya kan, ya saya akan periksa lagi kayak gitu loh. Cuman kalau saya mikir lagi, kalau di sini sudah diperiksa terus di Indonesia diperiksa lagi, ya buat apa periksa di sini kayak gitu loh ya kan. Lucu kan? Kalau kita punya surat dari sini, kemungkinan besar di Indonesia tanpa karantina ya. Kalau di Jakarta mungkin karantina mandiri atau di rumah kayak gitu kan ya. Kalau di Jakartanya kayaknya sih enggak kayak gitu. Cuman kan kita nggak tahu Rek, ya kan. Informasi yang ada di Google, informasi yang mereka simpang siur saja itu belum tentu terjadi beneran sama kita. So menurut saya wes bismillah,
saya swab di sini agar lebih mudah. Nanging kalau di sana, kalau memang saya perlu dikarantina, ya saya akan lanjutkan informasi selanjutnya. Karena saya belum pernah ngalami sendiri kan, setidaknya suatu saat mbak-mbaknya juga nggak ngalami hal yang sama seperti saya. Cuman kalau pengalamannya yang baik, ya insya Allah semuanya akan berjalan lancar kayak gitu kan ya. Terus ya harus siap-siap duit sih Rek ya. Takutnya ada apa-apa kayak gitu kan ya. Takutnya ntar mbak-mbaknya usahakan kalau pulang jangan bawa duit akeh-akeh, wes nang bank aja seperti saya biasanya itu nggak bawa duit ya pulang. Ya duitnya diselen nang panggene bank gitu aja ya kan. Cuman kalau masalah seperti ini ya kita harus jaga-jaga kayak gitu. Takutnya kan kalau misalnya saya dikarantina di Jakarta atau masuk Wisma Atlet atau saya bayar swabnya sendiri yang nggak murah kayak gitu ya. Ya wes gimana lagi kayak gitu loh ya kan. Terus kemudian ya wes usahakan gimana caranya sampai pulang itu dalam keadaan sehat, siap mental dan rohaninya kayak gitu ya. Terus pokoknya nggak usah takut. Kalau saya mikirnya nggak usah takut. Pikiran sing macam-macam itu dibuang saja dulu ya. Nah ini saya akan pergi ngambil tesnya. Nah ngambil tesnya itu bukan lagi di rumah sakit terdekat Anda, melainkan di tempat klinik tersebut. Yang tadi di Kos WB itu saya di exit F. Di sini ada pasar Kos WB ya. Terus kemudian sama naik saja lah. Udah terlihat itu apa? Suket-suket nemplek di sini ya. Sama belok aja ke kiri. Ya kan? Nah, ini suketnya. Belok aja nurutin jalan. Gitu. Lurus saja ya, nuruti jalan. Nah, ada Watson di sini, ancang-ancang ya, namanya Fortune Center ya. Di sini lantai 9. Udah di sini gampang banget Kos WB.